Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang di podcast kami, podcast Binaka, Bincang Anak Kampus. Pada episode yang pertama dari kami akan membawa topik mengenai evolusi pembelajaran pendidikan guru sekolah dasar tentang bagaimana teknologi membentuk pendidik di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang di podcast kami, podcast Binaka, Bincang Anak Kampus. Pada episode yang pertama dari kami akan membawa topik mengenai evolusi pembelajaran pendidikan guru sekolah dasar tentang bagaimana teknologi membentuk pendidik di masa depan. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai topik kita, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Egzal Antolin Febriansyah sebagai host 1 dan rekan saya Liberty sebagai host 2. serta narasumber pada kesempatan kali ini. Halo semuanya, kenalin nama aku Nabila Aulia dari jurusan PGSD angkatan 2023. Nah, itulah narasumber kita. Namun sebelum itu, izinkan kami membacakan kurikulum vitae dari narasumber kami. Oke teman-teman, di sini saya akan membacakan CV dari Kak Nabila ya. Nah, Kak Nabila ini lahir pada tanggal 17 Maret 2005 di Samarinda, tapi lahirnya di Balikpapan, betul nggak? Tinggalnya di Oh, Balikpapan. tinggalnya deh. Ya udah, oke, maaf ya Kak. Nah, selanjutnya ini ada Kak Nabila ini ikut beberapa organisasi loh. Yang pertama ada KSRPMI Unit UMM sebagai Wakil Sekretaris Umum. Yang kedua ada sebagai PMR Wira sebagai Ketua PMR. Nah, Kak Nabila ini juga punya pengalaman, yaitu yang pertama sebagai pelatihan training of facilitator 2024 dan sertifikasi pertolongan pertama PMI tahun 2024. Kak Nabila ini juga punya berbagai skill loh. Nah, yang pertama nih ada administrasi dan manajemen organisasi. Yang kedua, ada komunikasi dan kepemimpinan. Yang ketiga, ada public speaking dan negosiasi. Yang keempat, ada pertolongan pertama dan kedaruratan. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan dan nokturnal. Nah, itu teman-teman CV yang sangat luar biasa dari narasumber kita. Oke, tentunya tak perlu berlama-lama Kak ya, bisa masuk pertanyaan pertama Kak? Ya, Oke, nah pertanyaan pertama itu Kak, bagaimana sih Kak pandangan Kak Nabila mengenai perkembangan teknologi saat ini terhadap pembelajaran di PGSD Kak? oke. Terkait perkembangan teknologi saat ini tentunya sangat berkembang pesat dan sangat amat cepat. Nah, perkembangan teknologi saat ini tuh juga udah masuk di abad 21 kan? Iya Kak. Nah, di abad 21 ini tentunya sangat amat berpengaruh bagi kita mahasiswi, di mana kita dimudahkan untuk mencari suatu informasi untuk materi perkuliahan gitu kan. Kita nggak perlu jauh-jauh ke toko buku, ke perpustakaan. Nah, untuk mencari sumber-sumber informasi materi yang kita butuhkan gitu. Jadi semuanya semakin dekat ke kita Kak ya. Nah, itu juga sangat amat membantu kita karena teknologi ini memudahkan kita untuk mengakses informasi nantinya melalui Google Scholarship untuk cari jurnal gitu. Terus juga ada AI yang dapat membantu kita menyusun Jadi kegiatan pembelajaran kita gitu ya. Betul. Jadi ini Kak ya, intinya yang ingin Kakak sampaikan tuh banyak sekali hal-hal yang menjadi penunjang kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan semua itu lebih praktis lagi Kak ya. Ya, benar banget. Terlebih dengan gadget kita yang udah bisa mengakses semua itu Kak ya. Ya, berhubung dengan gadget itu semua berarti informasi kita yang kita dapatkan itu bisa dengan mudah dari genggaman tangan kita. Nah, tapi itu semua tergantung dari pribadi kita sih. Nantinya akan gimana selanjutnya untuk mencari informasi itu. Iya Kak. Oke Kak, mungkin itu ya Kak ya dari pertanyaan pertama. Bisa lanjut ke pertanyaan kedua Kak? Boleh. Oke, gini Kak, aku mau tanya nih. Nah, pertanyaan kedua ini apa sih Kak dampak terbesar dari mahasiswa atau mahasiswi PGSD dalam teknologi di abad 21 ini untuk mereka ngajar sama mereka belajar tuh apa aja sih Kak? Iya. Dampak terbesarnya ya, Mbak? Iya. Nah, untuk dampak terbesarnya itu pastinya tergantung pribadi kita untuk mengaturnya bagaimana bisa memiliki dampak yang sangat amat positif bagi diri kita. Nah,
dari teknologi ini dari saya pribadi tentunya sangat amat membantu dan juga mengefisiensi dan juga lebih fleksibel gitu dalam proses pembelajaran di kelas. Karena apa? Kalau misalnya dosen kita lagi ada ini apa halangan kayak kemarin tuh webinar nasional ya kan. Iya. Nah, betul. kan kita nggak bisa jadinya kelas langsung di kelas. ruangan. Nah, di ruangan secara luring offline gitu. Nah, jadinya kita mengganti jadwal kelas itu dengan daring ya. Iya, Nah, betul. bisa gue lewat Google Meet, lewat Zoom, dan juga kalau kita mau mengumpulkan tugas sekarang itu nggak perlu jauh-jauh datangin dosen untuk dikoreksi. Sekarang udah canggih gitu kan, bisa lewat Google Form atau Google Drive. Oke, Ya, jadi sederhananya kita tuh nggak punya alasan untuk nggak belajar gitu Iya. kayak. Jadi nggak ada istilahnya kelas libur, tapi Iya. Betul. ada kelas pengganti itu Iya. kalau nggak bisa tatap muka. Oke Kak Nabila. Oke, ini bisa lanjut ke yang ketiga Kak ya. Tadi kan kita berbicara mengenai dampak. Nah, selanjutnya tuh kita mau ini Kak, pertanyaannya mengenai keterampilan apa sih yang harus dimiliki oleh kita nih mahasiswa PGSD selaku sebagai calon guru ini Kak? Ya, untuk keterampilan sendiri tentunya sangat amat nantinya membantu kita untuk kedepannya ya. Nah, dari keterampilan yang harus kita sangat amat miliki dan kita pegang itu kan karena sekarang ini tuh kita minim literasi ya. Iya, Kak. Nah, betul. kita harus meningkatkan literasi digital kita seperti bisa menggunakan ini apa? Alat-alat media online terus yang dapat membantu kitanya nanti di masa yang akan mendatang. Nah, terus juga kita tidak boleh terlena dan tidak boleh tergerus dan tergantikan oleh teknologi gitu. Iya, betul. Jadi ini ya Kak ya, kita tuh harus menguasai teknologi itu ya Iya. Kak. Bukan kita yang dikuasai sama teknologi Benar. gitu kan Kak yang Iya, ingin benar. Kakak sampaikan itu Kak. Oke Kak. Nah, berarti tentunya kalau kita menguasai teknologi itu harapannya dapat mengaplikasikannya juga ke pembelajaran yang akan kita lakukan Iya. gitu kan Kak ya. Ya. Oke, mungkin itu Kak pertanyaan ketiga. Mungkin bisa lanjut yang selanjutnya Kak ya. Bisa. Nah, tadi kan kita ngomongin teknologi nih. Apa bisa ya teknologi itu menggantikan peran guru di masa akan datang gitu menurut kakak ya? Teknologi apakah bisa menggantikan peran guru? Iya, betul. Ibarat kata kayak matahari yang menyinari bumi, ibarat kata itu matahari tidak dapat tergantikan oleh lampu. Nah, kenapa? Kalau lampu itu kan dapat menyinari, namun tidak dapat memberikan kehidupan di bumi. Nah, sedangkan matahari sendiri itu memberikan kehidupan. Kenapa? Karena cahaya matahari ini dapat membantu tanaman dalam proses fotosintesis. Nah, hasil fotosintesis ini kan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen ini memberikan udara bagi kita dan sangat amat membantu. Nah, itu juga dapat sebaliknya di mana teknologi dapat memberikan informasi bagi siswa ataupun bagi kita sendiri. Nah, namun guru itu sangat amat penting karena di situ teknologi cuma hanya memberikan informasi, tetapi guru dapat memberikan membantu mengontrol emosional siswa, terus membantu kepribadian ataupun karakter siswa. Betul. Nah, jadi guru itu bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga membantu menanamkan karakter-karakter yang sangat amat membantu siswa di masa yang akan mendatang gitu. Oh iya, betul. Jadi memang teknologi ini hanya untuk membantu peran guru ya, tidak bisa menggantikan peran guru. Iya. Gitu. Nah, itu dia teman-teman, jangan khawatir akan tergantikan sama teknologi ya, karena teknologi itu seperti yang disampaikan hanya sebagai pembantu kita. Nah, oke Kak, berarti kita bisa lanjut yang pertanyaan selanjutnya ya Kak. Tadi kan kita udah ngobrolin tentang bagaimana tantangan, bagaimana dampaknya, terus tentang teknologi ini bisa menggantikan kita. Nah, yang selanjutnya nanti Kak, apa sih tantangan terbesar dalam kita itu menerapkan teknologi untuk pembelajaran kita itu Kak? Tantangannya apa Kak? Tantangan terbesar yang dari saya lihat untuk selama proses pembelajaran di kelas itu terdapat pada mahasiswanya sendiri atau mahasiswinya gitu. Nah, kenapa Kak? Tantangannya itu kita masih kurang penggunaan ini apa kayak menggunakan proyektor tuh kita masih agak bingung ya. Nah itu salah satu tantangannya. Terus juga ini perlu adanya ini latihan
terkait penggunaan Excel, Word, iya. penulisan yang baik gitu. Betul. Berarti itu kayak masih kurangnya itu penguasaan kita terhadap Ya, teknologi itu penguasaan sendiri masih. Kak ya. Nah, itu berarti teman-teman kita harus meningkatkan diri Ya. kita sendiri dengan skill-skill tersebut agar kita tidak tergerus Terus. atau tertinggal oleh teknologi gitu kan Benar. Kak ya. Ya, kita Oke, harus bisa Kak. menyeimbangi karena nantinya kalau misalnya kita nggak bisa, kita juga yang akan malu ke depannya gitu. Nah, itu teman-teman. Oke, Kak. Lanjut mungkin. Jadi ini ada pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, pertanyaan ini tuh apa ya? Harapan kakaknya itu untuk pendidik di masa depan itu dan bagaimana cara penggunaan teknologinya sebagai sarana belajar gitu. Harapan kakaknya gimana? Ya, harapan saya pribadi untuk kita semua tentunya kita harus bisa dengan cermat, efektif menggunakan teknologi dengan cermat, dengan baik agar nantinya juga ini kita tidak salah menyalahgunakan penggunaan teknologi. Iya. Ya, harapannya kita bisa menjadi pengajar yang baik dengan bantuan dari teknologi saat ini. Oke, jadi harapan kakaknya itu buat kita adalah kita harus terus belajar dengan teknologi itu, jangan sampai kita tergantikan oleh teknologi ya. Ya, Kak? jangan merasa puas dengan Apa yang kita kemampuan diri sendiri Iya. gitu, tetap harus berkembang. Oke, itu teman-teman. Jadi itu kita nggak boleh terjebak di zona nyaman kita, gitu Iya, kan Kak iya maksudnya Kak? benar. Nah, nggak kita boleh. harus selalu upgrade diri kita Iya. agar kita tidak tergerus. Nah, oke Kak Nabila, itu tadi pertanyaan dari kita, tak terasa kayak udah sampai pertanyaan terakhir aja. Nah, oke mungkin akan saya sampaikan kayak kesimpulan dari kita pada hari ini ya. Pesan-pesan yang ingin disampaikan Kak Nabila tadi itu bahwa kita itu harus selalu mengupgrade diri, kita jangan sampai terlena, dan kita juga itu teman-teman harus menguasai teknologi, bukan kita yang dikuasai oleh teknologi itu sendiri ya Kak ya. Betul. Nah, oke Kak Nabila, mungkin itu podcast dari kita. Oke, sebelum itu kita mau slogan dulu Kak. Oke Kak, jadi slogannya udah ngerti kan Kak? Apa itu slogannya? Nah, jadi nanti Kak kalau kita bilang Binaka, jadi itu nanti berani berbicara satu langkah untuk maju. Ya. Oke Kak, Oke. bisa kita lakukan Kak ya. Oke, Binaka Berani berbicara, satu langkah lebih maju.